Akibat dari penggunaan pupuk kohe seperti kohe ayam yang belum terfermentasi dengan baik, atau karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung, gejala layu pada tanaman cabai bisa muncul kapan saja. Ketika sudah terjadi gejala, jenis fungisida yang cepat mengatasi adalah fungisida kontak. H2O2 adalah salah satu senyawa yang bisa mengatasi layu dan murah harganya. Tapi cepat membasmi jamur bakteri asal kita menggunakannya dengan cara yang tepat. Di lain sisi, penggunaan fungisida sistemik sebenarnya juga akan sangat membantu. Karena bukan tidak mungkin penyakit seperti fusarium yang mulanya masuk melalui akar, malah menyebar kemana-mana. Maka pada pembahasan kali ini, selain menggunakan hidrogen peroksida, kita juga pakai fungisida dengan 3 bahan aktif yang cara kerjanya kontak dan sistemik sekaligus. Tiga bahan aktif yang ada dalam fungisida ini terdiri dari tembaga oksiklorida 29%, zineb 12%, dan simoksanil 4%. Mampu bekerja secara protektif untuk melindungi, dan bekerja secara kuratif untuk mengatasi setelah terjadi gejala atau serangan penyakit. Dengan gabungan 3 bahan aktif tadi, harga 500 gram fungisida Nevos hanya sekitar 100.000 per kemasan 500 gram. Bisa dikatakan, Nevos juga merupakan fungisida plus bakterisida karena bahan aktif tembaga oksikloridanya. Golongan fungisida tembaga, termasuk fungisida multisite yang bekerja secara kontak pada banyak target. Dengan menghambat atau merusak beberapa proses metabolisme jamur. Kelompok fungisida ini umumnya berspektrum luas. Jadi, baik layu yang diakibatkan oleh fusarium, ataupun layu yang diakibatkan bakteri bisa diatasi. Zineb di dalamnya juga bekerja secara kontak. Berdasarkan penggolongannya, zineb sama seperti bahan aktif tembaga, yang juga bekerja multisite secara kontak pada banyak target. Sementara simoksanil bekerja secara sistemik, bertolak belakang dengan bahan aktif zineb. Yang mana simoksanil ini tidak boleh diaplikasikan secara terus-menerus karena akan menimbulkan resistensi penyakit. Bahan aktif simoksanil termasuk yang tidak bisa dipakai 4 kali berturut-turut. Walau begitu, dengan fungisida Nevos ini, akan ada 2 perlindungan pada tanaman sekaligus. Pertama, perlindungan dari luar untuk mencegah terjadi infeksi oleh jamur lagi. Dan yang kedua, adalah perlindungan dari dalam dengan bahan aktif simoksanil, yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi, pada kali ini kita gunakan Nevos untuk mengatasi tanaman yang terkena serangan layu. Dengan dosis pemakaian 2 atau 4 gram per liter. Untuk tanaman yang masih menunjukkan gejala layu, cukup dengan dosis 2 gram per liter saja. Perlu diingat kalau Nevos ini merupakan fungisida dengan bentuk formulasi WP. Sehingga dalam aplikasinya, kita harus sering menggoyangkan tangki semprot. Karena fungisida WP membentuk endapan ketika sudah lama dilarutkan. Jangan sampai, ketika penyemprotan ada bagian yang terkena banyak fungisida, ada juga yang sedikit. Ujung-ujungnya, pengendalian pada tanaman cabai juragan tidak maksimal. Kadar H2O2 yang digunakan adalah 50%. Saat ini harganya sekitar 17 ribuan. Senyawa ini memiliki ekstra oksigen yang lebih banyak daripada air. Menurut uji mikroskop dari Lombok Organik, hasil pengamatan dari H2O2 50% yang dilarutkan dalam 2 mili per liter, 4 mili per liter, dan 10 mili per liter, menunjukkan bahwa setelah 12 jam pencampuran dengan bakteri M4, ternyata bakteri M4 masih aktif. Larutan hidrogen peroksida 50% tidak mematikan mikroba M4. Itu berarti penggunaannya masih aman untuk lahan juragan yang memanfaatkan M4. H2O2 konsentrasi 50% yang digunakan untuk mengatasi layu, untuk dicampurkan dengan fungisida Nevos ini cukup banyak,
yaitu 500 ml untuk takaran 80 liter air. Bisa langsung dicampurkan saja ke larutan fungisida Nevos. Ketika dua bahan tadi sudah dicampur, tinggal diaplikasikan saja secara kocor pada lubang tanam tanaman yang menunjukkan gejala layu. Dosis kocornya 1 gelas per lubang tanam, atau sekitar 250 ml. Aplikasinya 3 kali saja, maksimal 4 kali aplikasi kalau belum sembuh, mengingat bahan aktif simoksanil yang tidak bisa dipakai lebih dari 4 kali berturut-turut. Harus rolling dengan bahan aktif lain. Dan kalau kasus layu di lahan juragan yang terjadi akibat dari penggunaan pohe yang belum terfermentasi dengan baik, sebaiknya tanaman yang belum terkena layu juga ikut dikocor. Sampai sini saja pembahasan kita, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video selanjutnya.